Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga berselawat kepada baginda Muhammad SAW. Jadi perkenalkan, nama saya Amran Pala dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori hukum dalam masyarakat. Sarjana antropologi hukum bernama Bronislaw Manilowski yang pernah melakukan terhadap masyarakat Trobriand di Kepulauan Solomon, Papua Nugini, mengungkapkan bahwa untuk membedakan antara aturan hukum dengan aturan kemasyarakatan ialah dengan melihat dari mekanisme kekuatan mengikat. Masyarakat sederhana, hukum bukan semata-mata terdiri dari hukum pidana dengan sanksi-sanksi negatif, sebagaimana pendapat beberapa sarjana, sehingga kalau membicarakan hukum pada masyarakat sederhana hanya terbatas dari masalah kejahatan dan hukuman saja. Dan hal itu lalu dianggap menyeluruh. Berdasarkan penelitian Manilowski terhadap masyarakat Trobriand, bahwa setiap pelanggaran adat itu dijatuhi pidana. Bahkan menurut mekanisme yang berlaku dapat diketahui yang mana yang merupakan hukum pidana dan yang mana hukum perdata. Pada masyarakat sederhana, aturan hukum yang bersifat perdata itu luas sifatnya dan mempunyai batas kebebasan dan ketertiban tertentu. Jadi aturan-aturan perdata itu mempunyai sanksi negatif bagi yang melanggarnya dan sanksi positif bagi mereka yang berjasa. Sarjana antropologi Amerika Adamson Hobel adalah antropologi pertama yang mengadakan kerjasama antar disiplin dengan sarjana hukum Karl, sehingga melahirkan antropologi hukum. Kerjasama mereka walaupun terputus-putus berlaku sejak tahun 1933 sampai wafatnya Karl pada tahun 1962. Menurut Hobel, memang sukar untuk merumus pengertian tentang hukum, tetapi tidak berarti bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan. Namun jika tidak dapat dirumus pengertian apakah hukum itu, berarti ciri-ciri tentang hukum itu tidak dikenal, dan kalau tidak dikenal maka berarti hukum itu tidak ada. Maka dalam melukiskan hukum sederhana, jika terminologi hukum berat maka akan menimbulkan keracunan. Namun hal itu tidak berarti bahwa bahasa hukum yang sudah ada itu disingkirkan sama sekali. Dalam ilmu hukum yang modern, jika akan mengidentifikasi hukum, maka harus ditelaah dulu unsur-unsur kekuatan istimewa, kewenangan yang resmi, dan keteraturan. Jadi itulah tadi beberapa materi tentang teori hukum dalam masyarakat sederhana. Jika ada kata-kata atau ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Tapi jika ada kata-kata atau ucapan saya yang benar, itu datangnya bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah yang sempat saya sampaikan pada materi kali ini. Akhir kata, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.